Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Praktikum Manajemen Sumber Daya Manusia tahun 2026. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Revania Trimaharani dengan NIU 53629. Saya Nisa Olhanifati Solihah dengan NIU 5376682. Saya Muhammad Alasmi Kinan Sutanto dengan NIU 535971. Di sini kami akan mewawancarai karyawan Gen Z dengan topik peran organisasi mahasiswa dalam kesiapan generasi Z. Selamat menonton! Halo teman-teman, di sini kami telah bersama dengan Kak Wingga selaku karyawan generasi Z yang akan kita wawancarai. Halo Kak Wingga. Jadi perkenalan dulu ya. Oke, perkenalkan nama aku Priyanita Wingga Ermala, bisa dipanggil Wingga aja. Asalnya dari Jepara. Ini tanggalnya 2021, berarti tahun ini 24 Terus dulu lulusan HPT 20. Terus apa lagi juga ya, jadi 20 ya, lulusnya baru 2024 kemarin gitu. Oke, untuk di pihak sendiri aku ada di bidang agro edutainment teman-teman. Jadi ya agro edutainment itu, jadi kita ada layanan kunjungan. Jadi kalau ada, ini biasanya pesertanya itu mulai dari TK, SD, SMP, SMA, universitas sampai kalangan umum juga kayak KWT, seperti itu, instansi juga biasanya ada di sini. Jadi kalau ada kunjungan seperti itu nanti insya Allah aku yang pegang, aku sama temanku lagi satunya kita ada 4 divisi, yang 2 itu pegang Edu, yang 2 di media seperti itu. Nah selain kunjungan kita ada magang juga, magang sama PKL, biasanya magang dari Universitas UGM sama non UGM gitu. Kalau PKL biasanya dari SMK pertanian gitu. Biasanya ada yang kita kan di sini ada 11 bidang. Nah, biasanya nanti mahasiswanya atau siswanya yang milih bidangnya itu, bidang apa aja yang mereka mau tekuni sesuai sama proposalnya gitu. Jadi nanti kalau kalian mau magang di sini, nah bisa tuh saya gitu bisa. Nah terus kalau boleh tahu nih Kak, waktu kuliah dulu, apakah Kak Wingga itu mengikuti organisasi atau kepanitiaan atau semacamnya? Dan kalau iya, mungkin boleh dijelaskan ke teman-teman kayak apa sih yang Kak Wingga rasakan, dampak apa yang Kak Wingga rasakan setelah mengikuti berbagai organisasi dan kepanitiaan? Jadi sebenarnya untuk organisasi nggak banyak yang aku ikuti karena dulu terkendala COVID ya teman-teman. Alhamdulillah 2020 karena aku tuh baru bisa ke kampus tuh semester 5. Jadi organisasi pun baru bisa ikut, mungkin ada yang duluan ke kampus kalau ada acara kampus itu, salah satunya ada IMHTT itu dari organisasi Intra di Hamadan Proteksi Tanaman juga. Yang kedua itu di KMMP kalau kalian tahu, Keluarga Mahasiswa Muslim ya itu. Nah kalau yang di Faperta itu cuma itu aja yang aku ikuti, itu pun aktivitasnya terbatas juga karena dulu kan masih COVID dan kita belum boleh ada perkumpulan kayak gitu kan gitu. Kalau untuk organisasi yang lain itu mungkin UKM juga dulu dibatasi juga. Aku juga dulu ikutnya tuh Gamambem juga, tapi itu di awal aja karena kita nggak terlalu banyak aktivitas gitu sih. Itu aja kalau organisasi yang aku ikuti seperti itu. Terus kalau dari organisasi tersebut, kayak dampak positif apa yang Kak Wingga rasakan gitu? Oke, kalau dari dampak positif organisasi itu banyak ya teman-teman, mungkin aku nggak bisa jelasin semuanya, tapi salah satunya mungkin ini lebih kenal sama teman-temannya, terus komunikasi, soft skill kayak apa ya, diskusi sama teman-teman yang lain, terus juga komunikasi juga, mengasah kayak komunikasi sama mungkin sesama sama orang luar juga. Jadi memang organisasi ini terbukti mengasah komunikasi, terus menjalin relasi dengan pihak luar juga, bagaimana cara kita bisa menjalin hubungan gitu ya Kak. Mungkin untuk pertanyaan kedua Kak, menurut Kakak tuh ada nggak sih perbedaan antara mahasiswa yang aktif organisasi sama yang enggak ketika di dunia kerja? Oke, terima kasih. Mungkin perbedaannya ada, tapi nggak banyak ya. Karena biasanya yang organisasi kan kalau ikut organisasi di kampus itu menurutku selera dari masing-masing ya. Ada yang emang aku emang mau aktifnya di kampus aja, atau ada yang lebih di luar kampus, atau memang ada yang part time juga. Jadi mungkin perbedaannya nggak cukup signifikan sih dari yang aktif organisasi dan yang tidak. Oke, berarti ya nggak terlalu itu ya Kak, nggak terlalu kelihatan dan itu sesuai selera mahasiswanya sendiri, mau part time Kak, mau organisasi di dalam ataupun di luar kampus gitu ya. Kita determine kapasitas kita gimana gitu aja. Menyesuaikan ya, betul menyesuaikan. Oke, selanjutnya nih Kak, kan tadi kan udah ikut semacam organisasi keluarga mahasiswa HPT, terus KMMP juga. Nah itu yang Kakak rasakan, Kak Wingga rasakan itu, apakah dinamika yang terjadi di dalamnya benar-benar merepresentasikan dari dunia kerja sih Kak, atau enggak? Kalau untuk dinamika di organisasi dan bekerja itu sebenarnya nggak beda jauh sih teman-teman. Jadi kalau di organisasi kampus mungkin kayak lebih ke ekosistemnya lebih kecil gitu ya. Kalau di dunia kerja mungkin ekosistemnya lebih luas lagi gitu. Jadi mungkin emang buat trial bisa trial. Tapi pasti kan ada perbedaan di sini Kak. Jadi memang lebih di dunia kerja itu akan terasa adrenalinnya lebih. Iya betul, adrenalinnya lebih karena kita kan relasinya lebih luas lagi, tapi ketemu yang orang yang lebih penting lagi.
Terima kasih Kak Wingga karena telah bersedia kami wawancarai tadi dari pertanyaan pertama hingga ke pertanyaan terakhir yang barusan kami tanyakan. Ya, sama-sama. Terima kasih juga teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman untuk lebih mengenal dunia kerja dari sisi Gen Z. Kami undur diri, sampai jumpa.